Nilai pungutannya yang tidak sebanding dengan pedagang online yang lokal itu sendiri. Bisa jadi ini jadi aktivitas panik ya, kepanikan sebuah negara yang memang hitung-hitungan laporan APBN kita, penerimaan pajak kita masih jauh dari kata capai target ya. Jadi yang harusnya beri contoh ternyata petinggi pajak ngemplang pajak. Halo, apa kabar sahabat kabar bursa? Anda menyaksikan Editorial Point bersama saya, Francisca Rati. Mengangkat isu terkini, mengupas topik terhangat, membedah dari sudut pandang yang tidak biasa. Mari kita bongkar isu yang lagi panas-panasnya. Pemerintah lagi-lagi bikin gebrakan yang mengguncang publik. Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal memungut pajak pedagang toko online atau e-commerce. Dan marketplace akan ditunjuk sebagai pemungut pajak atas transaksi pedagang yang beromset di atas 500 juta rupiah per tahun. Skema baru ini sontak menuai kritik. Kebijakan tersebut dinilai menunjukkan ketidakadilan fiskal. Pedagang kecil dan menengah lokal yang justru menjadi fokus utama pemungutan pajak. Padahal perputaran uang terbesar justru berada di tangan pemain global. Masalahnya, bagaimana memajaki aktivitas ekonomi yang tak mengenal batas negara tanpa melumpuhkan pertumbuhan digital? Siap-siap, pelapak toko online bakal dipungut pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana mematok pajak pedagang di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan lainnya. Direktorat Jenderal Pajak akan segera memberlakukan PPh Pasal 22 untuk pedagang e-commerce dan marketplace ditunjuk sebagai pemungut pajaknya. Pemerintah beralasan demi penyederhanaan administrasi, meningkatkan kepatuhan serta menutup celah shadow economy. Pemerintah pun mematok besaran pajak 0,5% dengan menyasar transaksi pedagang yang beromset di atas 500 juta rupiah per tahun. Alhasil, skema baru pajak ini sontak menuai kritikan tajam. Publik mempertanyakan, kenapa hanya marketplace lokal yang disasar? Padahal, revenue digital Indonesia sebagian besar dinikmati oleh raksasa global, seperti Google, Meta, Apple, dan Netflix. Indonesia terkesan memilih jalur aman. Tanpa ketegasan fiskal terhadap perusahaan global, Indonesia bakal terus berada di posisi lemah. Hanya menjadi pasar tanpa kontribusi fiskal proporsional. Buntutnya, UMKM digital lokal lantas terzolimi oleh negara sendiri. Sedangkan perusahaan asing malah bebas mengekstrak nilai ekonomi tanpa adanya kontribusi, menciptakan lubang besar dalam ketidakadilan fiskal digital. Dan untuk membahasnya, langsung saja kita akan berbincang dengan redaktur pelaksana kabarbursa.com, Pram Irfandato. Halo Pram, apa kabar? baik, Rati. Ya, yang tidak baik-baik saja ini adalah dari perpajakan. Karena ini cukup menggegerkan juga ya. Ya. Terbaru akan ada pajak baru untuk pungutan di e-commerce begitu, di toko online. Dan yang akan bertugas menjadi pemungut pajaknya adalah marketplace-nya. Ini gebrakan baru apa lagi nih, Bro? Ini yang agak menarik ya belakangan ketika wacana pemungutan pajak untuk digital ya, dunia digital atau dunia online. Ini yang jadi bahan diskusi yang cukup cukup bisa mengena tuh adalah ketika ketimpangan kesetaraan hukum ya atau peraturan yang tak pasti yang dilakukan pemerintah terhadap ekosistem
online ya, ekosistem dunia digital kita saat ini gitu. Jadi ketika kebijakan fiskal yang harus adil itu tidak diterapkan atau diimplementasikan terhadap aturan-aturan yang PP pasal 22 ya. PP pasal 22 tentang kebijakan pajak online. Jadi ini yang masih jadi perdebatan adalah ketika jangan sampai apa yang gatal, lokasi mana yang gatal, tapi mana yang digaruk. Jadi jadi apa yang pemain-pemain besarnya malah tidak ditegaskan dengan aturan apa nilai pungutannya yang tidak sebanding dengan pedagang online yang lokal itu sendiri. Jadi itu yang jadi perdebatan panjang ya buat kita masyarakat, terbebani dengan adanya tadi PPh 22 tadi itu ya, pasal 22. Jadi ini yang masih menarik ya, apa e-commerce-nya atau aplikasinya yang malah memungut langsung dari konsumen ya. Tentu saja secara otomatis itu akan dibebankan lagi kepada masyarakat atau user dari belanja online itu sendiri gitu, Rati. Iya. Dan yang menarik di sini adalah pada saat peraturan ini keluar begitu kan, yang diinformasikan adalah kebijakan ini untuk pengusaha dengan omset tahunan 500 hingga 4,8 miliar per tahun begitu. Dan akan dikenakan pajak sebesar 0,5%. Nah, masalahnya ini kan kalau saya mengacu pada data Badan Pusat Statistik BPS justru menyebut kalau 82,97% pelaku usaha e-commerce ini justru mempunyai pendapatan kurang dari 300 juta per tahunnya. Berarti kan ini potensi penerimaan pajak sebenarnya kecil ya. Nah ini kan lucunya jangan sampai justru nanti praktek di lapangannya berbeda begitu. Katanya yang dikejar adalah pelaku-pelaku usaha besar, tapi karena dari data secara realitinya adalah datanya justru 80%-nya ternyata pengusaha kecil, ya tetap aja nyasarnya malah pengusaha-pengusaha kecil ini yang akhirnya jadi kena imbasnya begitu. Jadi apa kalau kita bisa melihatnya, menilainya, harusnya pengenaan pajak ini lebih proporsional ke pedagang kecil, artinya mendukung gitu ya. Bukan lagi kita membebankan kepada pedagang-pedagang lokal, UKM. Jadi ini yang emang harus kita koreksi bersama gitu ketika pemerintah membuat kebijakan fiskal yang tidak punya kesetaraan dalam penerapan kebijakannya. Ini yang harus diubah dari pemerintah, bagaimana kita melindungi pedagang-pedagang kecilnya dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung, yang support gitu, yang suportif gitu ya, yang artinya tidak memberikan porsi lebih besar kepada pedagang kecil dibandingkan dengan pedagang besar atau marketplace sekalipun gitu. Karena yang kita tahu adalah PPh ini atau aturan pengenaan pajak ini sebetulnya kan niatnya baik. Bagaimana kita mengambil atau melihat bagaimana uang yang lebih banyak keluar gitu ya ke aplikasi gitu, ke negara pendirinya, negara asalnya, ya tentunya bukan Indonesia gitu. Jadi pemerintah sebetulnya punya niat yang baik, tapi aplikasinya yang masih kurang setara atau kurang efektif di dalam melihat potensi sumber-sumber dana yang besar gitu ya, selain dari yang pajak dikenakan itu, yang pajak online tadi itu. Jadi pemerintah harusnya melihat atau membuat bagaimana aturan pajaknya ini sebetulnya lebih difokuskan kepada pemain-pemain besar. Bukan lagi pajak yang tadi 80% itu kan, yang di bawah 80% sebetulnya adalah yang masih di bawah ya pendapatannya masih di bawah, dan itu tidak juga memberikan efek yang besar kepada penerimaan kas negara. Jadi sebetulnya pemerintah yang harus selalu melihat ya, riset atau merisetnya dengan baik, mengembangkan aturan dengan kondisi fiskalnya juga harus baik. Jadi memang ini jadi sampai detik ini pun maksudnya pengenaan pajak digital itu masih di beberapa negara juga masih jadi perdebatan yang keras gitu. Berarti perdebatan yang panjang lah. Tapi kalau misalnya kita melihat para
pelaku marketplace-nya sendiri Iya. gitu ya, para pengusaha marketplace-nya sendiri, ini tentu akan menjadi buah si malakama juga kan. Iya. Pada saat mereka yang justru ditugaskan ibaratnya dalam tanda kutip harus menjadi debt kolektornya untuk Iya. memungut pajak-pajak itu gitu. Nah, harusnya ini kan harusnya benar-benar aturan ini regulasinya dibicarakan bersama dulu nggak sih? Kayak ibaratnya jangan tiba-tiba main dikeluarkan begitu aja. Sementara dari sisi marketplace-nya, bahkan pedagang e-commerce-nya nggak tahu begitu kan, kayak hah tiba-tiba ada aturan ini gitu, yang apakah ini memberatkan atau tidak, dan apakah dari sisi marketplace-nya juga ada nggak sih kemungkinan kok saya yang mungut pajak, nanti pedagang-pedagang ini hengkang dong. Jadi apa sebetulnya tumpang tindih juga ya antara Iya, aturan iya. itu. Bagaimana satu ekosistem dunia perdagangan online ini harus duduk bersama ya setiap stakeholder yang ada. Jadi kebijakannya jadi tepat gitu ketika pengusaha, pemerintah dan juga konsumen ya. Dalam hal ini tentu masyarakat yang sangat memanfaatkan adanya dunia online ya Iya, atau termasuk dunia kita ya. digital. Iya, tentu banget. Tentu banget. Jadi bagaimana mengukur rate ya, mengukur besaran yang dikenakan oleh pengusahanya sendiri, aplikatornya sendiri, dan juga bagaimana konsumen ya yang memanfaatkan. Jadi pemerintah harusnya bukan lagi menyerahkan seluruhnya kepada aplikator ya, kepada e-commerce-nya itu sendiri. Jadi artinya gini, ketika e-commerce diberikan wewenang untuk mengambil atau mengenakan pajak pada ekosistemnya gitu, kepada pembelinya, kepada pedagangnya, jadinya ya semua akan, namanya bisnis semuanya mau untung. Ya akhirnya yang bebankan kepada biaya admin, entah itu masuk ke program promosi tanggal-tanggal unik lah yang biasa kita lihat di dunia daring itu. Jadi semuanya dikenakannya, baik lagi adalah dibebankannya adalah masyarakat. Jadi pemerintah perlu kebijakan yang benar-benar bisa melindungi masyarakat juga. Karena selama ini Rati juga merasakannya sendiri ketika belanja online yang tiba-tiba kok ini ongkosnya naik lagi, makin lama makin kok naik adminnya ya, naik lagi, gitu. jadi agak terasa gitu ya kan. Betul. Jadi balik lagi pemerintah harus bisa berpikir secara jernih bagaimana mengformulasikan aturan ini tanpa harus dibebankan lagi kepada masyarakat. Balik lagi kepada masyarakat yang harus menanggung beban-beban yang harusnya pemerintah bisa hadir di dalamnya. Nah, kalau kita berkaca dari sisi pedagang ya, sebenarnya kan pedagang ini cukup tertekan sih. Kalau misalnya di marketplace, pedagang itu udah kena biaya administrasi. Ya. Ditambah biaya komisi, belum lagi biaya promosi yang harus mereka ikuti gitu ya. Ya. Kalau misalnya mau tokonya ini dilihat oleh publik begitu, jadi bisa masuk di top teratas lah. Ya. Nah, ini ibaratnya ini aja kan kalau kita lihat margin keuntungannya tuh udah setipis tisu ya. Tipis banget. Setipis tisu. Gimana kalau misalnya tiba-tiba dikenakan pajak lagi, apa enggak tiba-tiba mereka memilih mendingan pindah platform atau hengkang sekalian dari toko online gitu? Ya, ini menjadi sorotan juga buat pemerintah ketika kendala penerimaan negara dari pajak online ini yang tidak seberapa itu akhirnya mempengaruhi kinerja pemerintah dalam mengejar defisit pajak ya. Iya. Itu juga jadi pengaruh, dan yang lebih menyasar kita ke ekosistem pembelinya adalah ketika banyak kendala yang ditemui di platform online ya. Ketika ada admin pajak, terus kendala penipuan, itu juga perlu diwaspadai kan. Karena di online sendiri banyak juga, tidak sedikit juga yang memang apa yang dijual dan tiba-tiba apa yang datang gitu ya. Itu juga sering juga kita temui kan. Jadi itu banyak yang memang menjadi sebuah pilihan yang yang lain gitu ya, dibanding dibeli online atau beli luring gitu. Mendingan kita langsung aja pindah ke toko. Jadi itu juga bisa jadi pergeseran penggunaan perdagangan, maksudnya online ya. Jualan online itu bisa juga dipengaruhi dari tadi itu pengenaan pajak. Jadi memang pemerintah sebetulnya perlu
wisely ya untuk bisa memilah lagi atau menentukan lagi kebijakan apa yang memang patut buat memperkaya ekosistem jualan online itu. Ya, apalagi kan kalau misalnya kita belajar dari sejarah sebelumnya, Ya, pada tahun 2018 ya sebenarnya sebelum ini, pandemi itu ya. ya sebelum pandemi kan sebenarnya sudah ada kebijakan yang mirip seperti inilah. Ya, Tapi memang bedanya ini langsung dari pemerintah ya, yang akhirnya menjadi pemungut pajaknya. Jadi bukan platformnya yang ya, diharuskan untuk memungut pajak. Tapi para operator pasar ini justru diwajibkan untuk membagikan data dari si para penjual ya, seperti itu. Nah ini kan cukup diprotes juga ya, dan hanya berjalan 3 bulan. Terus kemudian akhirnya ini tidak jadi dilaksanakan karena ya akhirnya banyak lagi industri pada protes, termasuk tentunya platform dan juga para pedagang e-commerce ya. ya. Nah, apakah pemerintah nggak belajar dari sejarah dulu gitu ya, baru mengeluarkan kebijakan yang seperti ini? Padahal juga dalam prakteknya gitu ya ketika menterinya masih yang sama dan pengalamannya juga masih yang sama. Jadi ketika pernah juga diterapkan yang serupa, sebetulnya itu merusak sedikit sistem ekosistemnya perusahaan-perusahaan online ya. Karena mereka juga secara view bisnisnya nggak mau juga mengeluarkan rahasia dapur mereka tentunya kan. Jadi ini jadi kendala tersendiri ya buat pemerintah bagaimana bisa melihat atau bisa mengukur berapa perputaran uang di platform e-commerce atau jualan online itu sendiri. Jadi ini yang memang jadi trial dan errornya pemerintah, jangan lagi kita mau tercebur di lubang yang sama atau di masalah yang sama soal bagaimana menarik pajak yang memang benar-benar harus adil. Jadi itu yang jadi permasalahan tersendiri sih sebetulnya. Iya, yang jadi sorotan juga Ya, di sini kan ternyata meskipun ini niatnya tadi kan untuk menutup celah shadow ekonomi iya, begitu betul. kan. Nah, tapi permasalahannya kenapa yang diincar itu justru adalah perusahaan-perusahaan lokal. Iya, Apalagi perusahaan-perusahaan kecil menengah gitu kan. iya, Kok nggak menyasar sekalian ke perusahaan global yang iya, justru memang benar-benar menguasai sistem teknologi digital Indonesia yang iya. banyak dikuasai sebenarnya kan dari Negara-negara perusahaan maju dan global ya kan. besar dan Seperti Netflix, ya TikTok, Google. Google. Kenapa kayak seakan-akan nih kayak cari gampangnya aja deh Ya. gitu. Emang kayak gitu ya? Yang menarik sih sebetulnya adalah ketika online dunia digital ini ternyata nggak cuman B2B ya, bisnis to bisnis, tapi ternyata ada juga peran pemerintah ya, Iya. peran di mana seberapa intervensinya, mengintimidasinya antar pemerintah untuk bisa menarik ini loh, misalkan ketika yang kita contoh paling dekat adalah tarif Trump yang dikenakan Kanada. Nah, ternyata Kanada sendiri menerapkan DST, Digital Service Tax. Itu yang dikeluhkan oleh Google sebagai perusahaan ketika Kanada mengambil 3% dari perputaran uang di platformnya Google. Jadi itu yang sebetulnya yang bikin Trump agak balas dendam ya, revenge ya, balas dendam ke Kanada untuk menerapkan tarif Trump yang begitu tinggi. Jadi memang dunia digital ini kan memang perkembangannya selalu baru, pesat dan selalu baru. Jadi setiap setiap kebijakan atau program online yang bisa menyasar ke seluruh kalangan atau seluruh masyarakat itu memang berpotensi menjadikan sumber keuangan baru setelah yang ada setelah energi atau setelah sektor-sektor lainnya gitu. Jadi sebetulnya dunia digital ini adalah primadona baru buat negara, buat setiap negara karena ini adalah satu sumber yang memang benar-benar baru banget dan lebih hijau itu tadi karena memang semuanya ada di dalam internet dan memang tidak begitu terlihat, tapi itu tadi ekonomi shadow-nya memang tinggi sekali karena yang masuk atau yang berputar uangnya di internet dengan pemasukan negaranya yang tidak sebanding lah gitu ya. Iya.
Dan harusnya justru itu dulu yang disasar Ya, oleh pemerintah ya, dan aturannya. aturannya ditegaskan Tegaskan dulu dulu, kan. ya benar sekali. Jadi kita bisa tegas dengan TikTok yang memang eh, aplikasi pendirinya adalah Cina ya kita tahu, dan kita juga harus punya lobby juga. Pemerintah harus tegas. Kita punya aturan ini gitu fiskal, dan ini yang harus menyeimbangkannya lewat lobby-lobby internasional itu tadi, lobby-lobby Iya. presiden, sekelas presiden pun harus melobi bagaimana kita mengenakan pajak kepada perusahaan-perusahaan sebesar Google, sebesar TikTok, dan itu juga harus tegas dan pemerintah harus punya power untuk itu. Iya, iya, iya. Jadi harusnya bisa lebih tepat sasaran Iya, lah ya untuk betul pengenaan sekali. pajak ini. Karena kalau misalnya kita melihat dilematisnya sendiri di dalam negeri kan banyak sekali aturan pajak baru, tapi nggak diiringi dengan pembenahan-pembenahan Iya, gitu betul kan. sekali. Kalau ya seperti yang kita ketahui bersama yang selama ini lagi viral aja kan, Ya, mungkin sampai sekarang nih ya, belum habis-habis ya. Untuk para pengusaha yang baru domestik ini ya, ya, khususnya domestik yang baru mau buka tokonya begitu secara fisik, ya. udah belum apa-apa udah kena pungutan. Liar. Liar lagi kan, tiba-tiba atas nama siapalah, Ya, atas nama lembaga apalah ya, begitu kan, dan itu setiap hari harus dijalani, kan gerah juga ya, ya. Sampai akhirnya memilih untuk mendingan lepas toko fisik, akhirnya beralih ke online. ya. Nah, untuk menghindari hal-hal yang seperti itu kan, yang belum dibenahi sampai tiba-tiba di online dikenakan Kenakan lagi pajak. pungutan-pungutan Ya, seperti ini. Kira-kira kenapa ini pemerintah kok bukannya benahi dulu, ya. ininya tuh kok malah pajakin dulu bukan benahi dulu. Ya, itu tadi kita balik lagi ke soal aturan ya. Ketika aturan, regulator dan juga alat-alatnya ya, yang beserta fungsi-fungsi regulatornya juga harus ditegakkan gitu, integritasnya juga harus baik dan benar gitu ya. Ketika orang memimpin tapi tidak penerapan petugasnya juga tidak berintegritas, ya akhirnya adalah kerugian bagi negara itu sendiri. Jadi ketika kita harus pemerintah mengencangkan ikat pinggang, tapi ketika itu juga operasional para pejabatnya tidak ada yang berkurang, malah semuanya lebih besar. Dan malah kita lihat operasional para aparatur negara juga setiap tahunnya malah meningkat 2 kali lipat, bisa bahkan 3 kali lipat lebih besar dibanding anggaran-anggaran sebelumnya. Jadi kepercayaannya juga memang harus itu tadi yang kita terus lihat gitu, bagaimana pemerintah bisa juga menegakkan aturannya dan juga menghindari adanya uang-uang yang memang terlihatnya besar tapi ternyata tidak ada atau masuk ke kantong pribadi masing-masing. Itu sih sebetulnya yang itu juga jadi PR yang harus diselesaikan pemerintah untuk bisa bisa memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang ada. Ibaratnya balik lagi riset begitu Ya, ya, yang tepat begitu. Kenapa nggak studi banding atau belajar dari negara lain seperti Kanada ya, gitu tadi ya? yang bisa tegas gitu. Kan bukannya ini malah mungkin lebih tepat sasaran dan akhirnya pungutan pajak pun bisa lebih besar gitu Dan dibanding menyasar yang seperti data BPS aja itu untuk di e-commerce aja nggak nyampe tuh. ya, Orang-orang yang bisa mencapai penghasilan 300 juta pun bahkan nggak ada, hanya tidak lebih dari 10%. tidak sampai lebih dari 10% gitu. Itu tadi apa yang kita diskusikan, kalau memang seharusnya pemerintah bisa membuat sebuah ekosistem bisnis yang baik dan benar adalah dari segala sisi gitu ya, berarti ya. Dari bagaimana petugasnya, bagaimana aturannya, bagaimana rate ya, ukuran pajak yang baik, yang tidak membebankan pedagang kecil dan harus tegas dengan pedagang besarnya. Terus ada lagi bagaimana hasil pajaknya itu juga dimanfaatkan kepada masyarakat. Balik lagi bisa bisa mendukung kebutuhan atau kemakmuran masyarakat itu sendiri. Jadi pengelolaan pajaknya juga harus jadi perhatian khusus sebetulnya. Bagaimana pemerintah untuk nggak lagi membiarkan
setiap pajak yang kita kumpulkan masuk ke kantong pribadi masing-masing yang sering kita temui. Jadi itulah yang harus dibereskan dari hulu ke hilirnya soal pajak itu. Ya, ini kalau misalnya tadi ngomong berbagai persoalan dalam negeri sendiri sebenarnya masalahnya ironisnya di saat masyarakat diburu pajak nih, justru Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri mengeluarkan standar biaya perjalanan dinas untuk ASN. Ini mulai dari tarif hotel hingga tiket pesawat, dan salah satu sorotan yang paling tajam ini adalah terkait tarif hotel yang bisa mencapai 9 juta per malam untuk pejabat negara dan eselon 1 yang melakukan perjalanan dinas di DKI Jakarta. Belum lagi biaya makan siang dan snack menteri ini 171.000 per orang. Ini cukup miris kan di saat masyarakat dan kemarin kan katanya pemerintah harus melakukan penghematan anggaran, efisiensi, dan masyarakat sekarang lagi bergelut dengan tekanan ekonomi, daya beli rendah, diburu pajak, tiba-tiba dikeluarkanlah aturan ini. Ini kan miris sekali gitu. Ya, sebetulnya balik lagi kepada sebuah mindset ya, bagaimana pemerintah harusnya bisa bisa mengukur kemampuan fiskalnya atau kemampuan anggarannya terhadap sektor-sektor yang tadi dianggap penting gitu. Tapi ternyata pemerintah juga belum melakukan itu sama sekali gitu, belum melakukan penghematan ketika memotong banyak anggaran, tapi ternyata pengajuan utangnya kita malah lebih tinggi. Harusnya kan secara hukum ekonominya ketika kita mengumpulkan setiap potongan anggaran-anggaran yang ada, kita tidak perlu lagi menambah menutupi defisit-defisit yang tadi lewat efisiensi perjalanan dinas atau rapat yang nggak perlu harusnya bisa melalui Zoom, tapi kenapa harus keluar kota atau menyewa hotel-hotel berbintang gitu. Jadi sebetulnya ini yang menjadi menjadi perhatian khusus lah buat pemerintah untuk apa yang menjadi fokus efisiensi negara harus bisa dilakukan sebaik mungkin gitu. Iya, kalau ngomong-ngomong soal role model seperti itu ya, percontohan gitu, contoh. Ini kan seharusnya mulai dari Dirjen Pajak sendiri. Nah, masalahnya kalau misalnya kita melihat kita tarik ke belakang banyak gitu kan kasus-kasus yang justru melibatkan jajaran dari Ditjen Pajak, mulai dari flexing, korupsi, gratifikasi, bahkan yang viral nih petinggi salah satu petinggi dari Ditjen Pajak, Rafael Alun, yang harusnya beri contoh, ternyata petinggi pajak ngemplang pajak. Nah, gimana? Balik lagi itu tadi ke soal integritas. Jadi pemerintah harus menerapkan satu buah budaya budaya profesionalitas ya ke dalam tubuh pajak, karena memang sebetulnya pajak ini jadi perdebatan panjang ketika di awal-awal kepemimpinan Presiden Prabowo, apakah pajak biar fokus pajak dipisahkan kepada Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan. Jadi pajak punya punya tubuhnya sendiri, Kementerian Keuangan punya divisinya sendiri. Jadi apakah itu perlu? Nah, itu yang jadi opsi bagaimana kita bisa membentuk divisi pajak ini dengan baik dan benar dan secara profesional. Tapi kita lihat tax amnesty, Cortex saja aplikasi yang dengan biaya triliunan itu ternyata juga belum bisa menutupi bagaimana performance atau kinerja pajak lebih baik. Jadi sebetulnya harapan kita besar kepada pajak, tapi kinerjanya yang nggak seberapa itu. Jadi yang nggak seberapa itu membuat kepercayaan masyarakat juga semakin menurun. Jadi pajak tentunya memang jadi bagian khusus lah yang perlu dibenahi dari pemerintah, karena dari pajak juga lah masyarakat bisa menikmati gitu ya kesejahteraan yang rata gitu, yang baik gitu. Seperti itu, Rati. Berarti kalau misalnya bisa kita tarik kesimpulan begitu ya, apakah dengan pungutan pajak, dengan mematok pajak di e-commerce ini, apakah sudah tepatkah untuk masyarakat saat ini, atau hanya keputusan sepihak yang
sebenarnya terburu-buru begitu untuk mencapai target pajak? Karena kan ini memang dikejar target pajak ya. Apakah seperti itu? bisa jadi ini jadi aktivitas panik ya. Aktivitas panik. Kepanikan sebuah negara yang memang hitung-hitungan laporan APBN kita, penerimaan pajak kita masih jauh dari kata capai target ya. Jadi saya kira kita bisa juga melihat ini sebagai satu aktivitas panik pemerintah yang memang untuk bisa mengejar target pajak, menembak semua sektor yang memang sepertinya bisa gitu, tapi ternyata secara faktanya memang masih jauh dari panggang api gitu, Rati. Ya, ini menarik untuk terus kita soroti begitu ya, dan semoga ada keterbukaan informasi terkait bagaimana nantinya rilis data resminya seperti apa gitu. Regulasi yang akan diterapkan pemerintah. Terima kasih Pram untuk waktunya dan juga sudut pandangnya hari ini. Dan demikian editorial point kali ini, semoga bermanfaat. Follow terus channel YouTube Kabar Bursa untuk isu terkini editorial point selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel Kabar Bursa dengan like dan share sebanyak-banyaknya. Share juga komentar Anda ya, bagaimana nih pendapatnya tentang topik hari ini. Jadilah yang pertama untuk mendapatkan informasi analisis mendalam, sinyal harian, dan laporan eksklusif mengenai pasar hari ini dengan berlangganan Kabar Bursa Investor Pro. Untuk berlangganan, silahkan klik kabarbursa.com. Saya Francisca Rati dan kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa.